tidak wala haula wala quwwata illa billah. Yang kita hormati, kita banggakan Bapak Kejari dulu yang sama-sama saya hormati dan saya banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita hadir di aula Bapeda ini dalam rangka mengikuti penyuluhan hukum yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah melalui Kapolkom bekerja sama dengan Bapak Kejari Kabupaten Luwu. Saudara-saudara sekalian, mengapa penyuluhan hukum ini kita anggarkan dan kita peruntukkan kepada para camat, para penyelenggara pemerintah, kepala desa, pemerintahan tingkat desa? Karena begitu pentingnya pemahaman kita terhadap hukum ini, khususnya yang terkait dengan tupoksi kita, bahwa masih banyak di antara kita aparat, bukan cuma aparat desa, aparat kecamatan, tetapi dalam lingkup OPD pun itu masih banyak di antara kita yang tidak paham dan selalu melanggar hukum dalam pelaksanaan tupoksinya. Apalagi di desa itu banyak mengelola uang negara. APBD desa itu sekitar ada yang sampai 2 miliar dan paling sedikit kalau saya tidak salah 900 juta. Ini uang negara. Mengelola keuangan negara itu, kalau ada penyimpangan, apalagi kalau penyimpangan terstruktur dan disengaja, nilai 1 rupiah dengan 10 rupiah itu sama di mata hukum, sehingga oleh pemerintah daerah melakukan penyuluhan hukum ini, tujuannya adalah memberikan pemahaman kepada saudara-saudara dalam melaksanakan tupoksi pemerintah, mulai dari tingkat kecamatan sampai ke tingkat desa. Itu kita harus berhati-hati, hati-hati. Apalagi sekarang tidak ada digital, itu ada saja informasi, keterbukaan informasi itu banyak yang kita temukan adanya penyalahgunaan. Karena itu kita berharap di Luwu ini pemerintah Kabupaten Luwu bekerja sama dengan Bapak Kejari, kita ingin mulai menjadikan Luwu ini adalah wilayah bebas korupsi, WBK, wilayah bebas korupsi. Dan itu bisa kita wujudkan kalau aparat yang diberi tugas mengelola uang negara ini paham tentang aturan administrasi keuangan negara. Kita berupaya supaya tidak ada aparat desa yang tersentuh dengan hukum karena sengaja melakukan pelanggaran. Itu yang tujuannya, saudara sekalian, sehingga kita melakukan perubahan hukum ini. Saya selalu menyampaikan bahwa menghindari hal-hal seperti itu
kuncinya ada 3. Baik di kepala PD, saya kasih arahan, dimanapun saya kasih arahan. Dan ini yang 3 kunci itu adalah pedoman saya melaksanakan tugas-tugas pokok sejak saya menjadi pegawai negeri pas 24 tahun. Jadi saya menjadi pegawai negeri itu 24 tahun. 20 tahun. Persis 20 tahun. Saya menjadi ASN. Terangkat menjadi pegawai negeri tahun 84 dan berakhir tahun 2004. Berarti 24 tahun. Dalam perjalanan hidup saya menjadi ASN, alhamdulillah selalu mendapat nilai memuaskan. Waktu itu belum ada KPK, yang ada BPK, BPKP, Inspektorat. Dan alhamdulillah saya setiap ada pemeriksaan itu selalu saya mendapat predikat baik. Dan alhamdulillah dalam kurun 20 tahun saya kelola uang negara, saya tidak pernah dipanggil aparat penegak hukum karena memang disiplin. Kuncinya apa yang 3 yang saya maksud, saudara-saudara sekalian? Yang pertama, tertib personil. Tertib personil. Kita harus membenahi diri kita dalam berbagai aspek, khususnya yang berkaitan dengan tugas-tugas keseharian. Itu yang kedua, tertib administrasi. Kunci yang paling utama adalah tertib administrasi. Kita menyimpan berkas berdasarkan e-katalog dan lain sebagainya. Kita simpan berkas secara terstruktur, jelas, arsipnya di mana, dan sebagainya. Pengeluaran tercatat dengan baik. Jangan pernah belanja sebelum ada barangnya. Bayar setelah ada barang. Itu uang negara seperti itu. Dibayar setelah ada barang. Tapi apakah boleh dibayar sebelum ada barang? Itu boleh. Yang penting administrasinya baik, dicatat dengan baik. Itu yang penting, saudara-saudara sekalian. Banyak kita yang mengelola keuangan, uang habis kita belanja, tapi tidak ada administrasi. Begitu ditanya, sebenarnya uang itu dibelanja sesuai dengan tujuan, tetapi karena tidak tertib administrasi, kita tidak punya dokumen, maka di saat kita diperiksa, yang terjadi adalah penyalahgunaan kewenangan. Kenapa? Karena tidak disiplin administrasi. Ini yang perlu saudara-saudara paham. Kemudian yang ketiga adalah tertib lingkungan. Bagaimana dengan aparat desa ke bawah? Itu yang perlu. Jangan kita menempatkan aparat desa itu lain dan disfai. Karena suka sama suka. Keluarga, anak, sepupu, semua ada kumpul di situ. Bapaknya kepala desa, anaknya sekretaris desa, menantunya bendahara. Ini ada kayak begitu ada, dan inilah yang banyak melakukan kesalahan. Itu banyak. Ini dalam kaitan dengan bebas. Topik kita hari ini bebas korupsi dan KKN. Kalau dia kapabel, memang cerdas, tidak ada orang lain, saya pikir tidak masalah. Tapi masa tidak ada orang lain dalam satu desa? Bapaknya kepala desa, anaknya sekretaris, menantunya bendahara, istrinya, semua satu, dia yang satu rumah orang di dalam mengelola APBD desa. Nah, coba akhirnya apa yang
kita menghindari itu karena kalau sudah terjerumus, sudah bersentuhan dengan hukum, itu susah untuk kita atas. Sekalipun saya harus bekerja keras melindungi saudara-saudara para kepala desa yang terimbas persoalan korupsi dan nepotisme. Sedikit-sedikit. Ada yang coba korupsi 10 juta, ada yang coba 5 juta, dan seterusnya. Tetapi yang namanya hukum itu tidak bisa kita cuci, harus diproses. Karena itu saudara sekalian, saya minta dipahami itu dengan baik supaya di desa tidak terjadi yang namanya korupsi dana desa. Di tingkat desa tidak terjadi yang namanya nepotisme, KKN, kolusi. Ini yang kita harapkan. Harusnya hari ini lebih banyak yang hadir. Tapi kemarin atas undangan Pak Gubernur itu sebenarnya seluruh kepala desa harus ke Makassar. Hari ini ada bimbingan peningkatan kapasitas pemerintah desa mengelola pemerintahan desa. Jadi peningkatan kapasitas pemerintah desa mengelola tata kelola pemerintahan desa itu kita dapat. Lu dapat itu. Kalau bagian selatan peningkatan kapasitas mengelola keuangan dan administrasi desa itu sekian kabupaten. Kalau kita ada 8 kabupaten itu hari ini semua, dan itu diarahkan oleh Pak Gubernur langsung. Jadi akhir tahun ini itu baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten itu melakukan memfokus kegiatan pada pembinaan kapasitas kemampuan para kepala desa di dalam mengelola tata kelola pemerintahan desa, baik itu terkait dengan administrasi keuangan maupun dengan SDM yang ada di sekitar pemerintahan desa ini. Kenapa itu? Karena ini dianggap penting sekali. Uang yang dikelola oleh desa itu bukan sedikit, tidak main-main. Dalam satu desa ada yang sampai 2 miliar. Desa Hilang Batu, apa yang di atas itu kecamatan Walendra Barat, itu di situ ada desa yang mengolah dana desa 2,1 miliar. Ada yang mengelola sedikit 900 juta. Ini kalau kita manfaatkan yang baik, maka kesejahteraan masyarakat desa pasti meningkat. Dan tujuan pemerintahan desa dibangun, salah satu tujuannya, tujuan alokasi dana desa dibawa ke desa, APBD desa, tujuan utamanya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Kalian itu saudara sekalian, sebentar ikuti kegiatan ini dengan baik, materi dengan baik. Ini adalah penyuluhan hukum. Yang langsung memberikan materi adalah Bapak Kejari kita, yang langsung memberikan materi nanti kepada saudara-saudara sekalian. Kabak hukum kasih materi nanti, dan ketua BPK itu nanti. Saya berharap ikuti kegiatan ini yang baik, jangan ada yang tinggalkan tempat. Menimba pengetahuan itu sangat penting buat kita yang mendapat amanah dari rakyat untuk membangun rakyat. Saya pikir ini yang saya sampaikan kepada kita semua. Lebih dan kurangnya mohon maaf, dan izinkan saya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan penyuluhan hukum ini saya nyatakan dibuka dengan resmi. Terima kasih.